tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Anicca vata sankara upadavaya dhammino upajitva nirojanti tisang upasano suko. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Segala sesuatu yang perpaduan, tiadalah kekal adanya. Yang timbul akan tenggelam, yang dilahirkan akan juga meninggal dunia. Tiada keraguan-raguan bagiku, ketenangan akan memberikan kekuatan. Demikian sabda Sang Bhagawa. Saudara sekalian, hendaknya dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya menyatakan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha, serta kekuatan kebaikan dan kebajikan yang kita miliki, semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, tentram, sejahtera di dalam lindungannya. Sadu. Sadu, sadu. Rama Pandita, para upasaka upasika, berbahagia sekali hari ini saya bisa hadir di tempat ini pada akhir masa wasa. Karena minggu depan wasa sudah selesai, sehingga para biku usianya nambah 1 wasa. Saya tidak terasa akan memasuki wasa yang ke-15. Jadi masih remaja ya, bukan tua gitu. Saudara sekalian, bahwa saya mengambil tema Anicca Vata Sankara. Biasanya kita menyatakan itu di kala apa itu? Di kala ada orang meninggal. Nah, kita tiap hari meninggal enggak? Sebenarnya Anicca Vata Sankara ini harus kita ucapkan setiap hari. Karena setiap kali ada anicca, itu selalu kita tahu bahwa akan menimbulkan duka. Kalau kita tidak berhati-hati. Sedangkan kita hidup, inginnya duka apa suka? Inginnya suka, senang, gembira, rukun. Tetapi dalam kehidupan apa selalu begitu? Setiap hari, dagangan tidak laku, duka. Anak nakal, nggak pulang tadi malam, duka. Terjadi kebanjiran, duka. Banjir rezeki. Loh, sama-sama banjirnya tapi kok reaksinya beda itu loh. Hah? Banjir rezeki belum tentu suka. Bisa terjadi menimbulkan duka. Ini kelebihan duitnya mau dikemanakan ini ya? Mungkin bagi pria, kawin lagi. Punya simpenan baru. Yang duitnya banyak. Ya. Istri tidak memuaskan. Ya. Kemudian mau diinvestasikan kemana? Diinvestasikan ke deposito, kok cuman berapa persen sekarang? 2% ya? 4%? Oh sudah naik ya? Bingung semua. Bahwa anicca ini akan terjadi. Dan tidak semuanya bisa kita ketanggapi dengan baik.
Kalau itu sesuai dengan keinginan kita, ini rezeki saya, Tuhan cinta saya. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan, banjir besar, aduh betara itu benci sama Kirong Bali gitu. Bingung, sudah tiap hari diberi sesaji, diberi bebanten, kok mau diberi air banyak. Timbul anicca itu terus-menerus terjadi. Apa itu masa lampau, apa masa sekarang, atau akan datang. Mendapatkan jabatan, wah gembira, senang. Naik gaji, wah anggota DPR, nari-nari. Perkara rakyatnya melarat, masa bodoh karmanya dia. Karma Yoni, karma Bandung. Nah, coba lihat di televisi itu ya. Nah, orang DPR itu nari-nari. Rakyatnya menderita, karmanya dia. Senang. Kenapa tidak bertanya, kenapa rezeki ini kepada tidak orang yang menderita? Saya sudah cukup makan minum. Saya bersyukur dapat rezeki. Tapi sesungguhnya kalau ini diberikan kepada orang yang miskin, orang yang melarat, orang yang kena malapetaka, jauh lebih bermanfaat. Tidak pernah berpikir begitu. Mau beli apa ya saya? Tasnya mau yang beli yang mana dan sebagainya. Dan ini seringkali menyakitkan hati orang banyak. Anicca ini selalu terjadi. Kemarin, yang mudah saja, harusnya saya berangkat dengan pesawat jam 7 pagi. Saya masih bisa rileks sekali tempo di Bali lah, istirahat saya. Tapi 2 hari sebelumnya mendapatkan undangan dari Kelenteng Eng Angkyong di Malang, ulang tahun ke-200. Waduh, ke Bali atau ke Kelenteng ini? Gitu. Ke Kelenteng aja, karena ulang tahun ke-200 ini sesuatu yang langka. Mereka akan berbahagia kalau saya bisa hadir sebagai tanda bersimpati kepada mereka. Akhirnya saya minta Pak Kemang untuk merubah tiketnya menjadi jam 5 sore. Biar dua-duanya dapat, biar dua-duanya happy. Itu adalah hal-hal perubahan yang bisa kita rubah. Akhirnya saya rubah acara mereka dulu, sudah itu jam 1 baru ke bandara ke Surabaya, terbang kemari. Dua-duanya dapat. Itu kalau ada anicca dan masih di dalam pegangan kita untuk melaksanakan sesuatu. Tapi tidak semua dalam hidup ini kita bisa, dalam lingkungan kita, dalam pengaruh kita untuk melakukan perubahan. Ya seperti banjir itu kan Anda malam hari ya banjirnya itu ya. Menjelang pagi. Ya itu enak-enak tidur banjirnya datang. Rezeki lah yang datang itu, jangan banjir. Banjir kok air. Lebih parah lagi kalau banjirnya itu air mata. Wah itu yang paling berat. Sudah banjir air ditambah dengan banjir air mata. Rumahnya hancur. Kemudian ada nenek yang meninggal dunia karena sudah terlelap tidur karena sudah tua. Ya, rumahnya roboh. Dua-duanya timbul. Dan itu tidak dalam penguasaan kita. Suka tidak suka, kita harus melakukan sesuatu untuk penyelamatan diri. Harta belakangan saja. Karena yang penting adalah nomor hidup ini. Nomor 1 adalah selamat dulu. Kalau Anda selamat, segala sesuatu nanti bisa dicari. Tapi kalau selamat aja sudah enggak dapat, ya habis. Karena itulah maka di dalam kehidupan ini kita harus bersyukur dalam suasana suka maupun duka. Duka bisa datang suatu waktu. Apakah karena kesalahan kita
atau memang duka itu datang dan kita tidak bisa merubahnya. Contohnya apabila seseorang itu berlayar, nah, menurut catatan itu udaranya baik, di tengah lautan terjadi perjalanan itu badai besar, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Badai tidak bisa dirubah, angin tidak bisa dirubah, ombak tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah apa yang bisa saya lakukan, yaitu apa? Menarik layar, membuka layarnya, mengayuh, melihat airnya dan sebagainya. Itu masih bisa kita lakukan. Usaha kalau dalam jalan utama Bursu 8, pikiran yang benar, upaya yang benar. Pikiran yang benar dulu. Karena kalau kita adanya anicca demikian kita gelisah, kita takut dan sebagainya, wah, namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya, terus gini. Belum tentu ada keselamatan. Tapi minimum dengan melakukan mantra itu, kita menjadi tenang dulu. Itu tujuannya. Bukan makhluk lain yang akan menyelamatkan, tenang dulu. Dengan ketenangan itu maka kita mencari solusi. Apa yang terbaik untuk mengatasinya. Jadi anicca itu akan selalu terjadi setiap saat dan kita harus mewaspadainya. Karena hilangnya itu juga bisa, tadi itu hilang nyawa, kemudian hilangnya harta benda karena banjir. Dan beberapa hari yang lalu Anda lihat ada orang-orang besar kehilangan jabatan. Saya mengalami beberapa kali hilang jabatan. Tetapi kalau kita menyadari hukum anicca, jabatan ini sementara, jabatan ini sementara. Memang kalau jabatan enak, kalau bisa jangan sementara kan. Gak ada jabatan, tapi akan tetap hilang. Kalau sudah waktunya hilang, jangan dipegang teguh. Ikhlaskan, lepaskan. Ini ajaran daripada anicca wata sangkara itu. Kita lihat bagaimana para menteri yang dilepas setelah 10 tahun lebih menjadi menteri yang terbaik di dunia dan sebagainya. Akhirnya juga menangis karena melepas jabatan. Tetapi kita bisa melihat pada waktu saya melepas jabatan, kita harus juga melakukan introspeksi diri. Apa ini sudah waktunya saya melepas atau tidak jabatan itu? Kalau memang jabatan itu waktunya melepas, jangan dipegang teguh. Lepaskan. Yang kedua tidak kalah pentingnya melakukan introspeksi diri. Apa yang saya telah perbuat selama saya menjabat ini bagi orang lain? Kalau Anda melihat bahwa saya telah berbuat banyak, kita lihat aja reaksinya orang-orang. Kalau orang-orang merasa sedih ditinggalkan, merasa berterima kasih, bernyanyi-nyanyi, mengucapkan selamat jalan, meskipun itu menyedihkan, tetapi kita happy melepaskan dengan nama baik. Karena harganya nama baik ini mahal sekali. Rezeki kita juga tergantung daripada nama baik. Nah, nama baik ini adalah apa yang telah kita perbuat. Didasarkan atas pikiran-pikiran kita, motivasi pikiran kita. Mau memperkaya diri ataupun mensejahterakan orang banyak. Kita lihat bagaimana ada orang-orang yang melepaskan jabatan dan melarikan diri karena berbuat jahat, yaitu apa? Korupsi. Nama buruknya akan dimiliki tidak hanya dirinya sendiri, tetapi oleh keluarga dan keturunannya. Jadi di dalam menghadapi anicca ini setiap hari kita harus mewaspadai. Bisa terjadi, baik itu terencana maupun terjadi sewaktu-waktu. Kemarin datang ke kuti saya seorang Romo,
asalnya dari Banjarmasin. Baru saja merayakan ulang tahun ke-100. Wah ini, bisa nggak kita mencapai 100 ini ya usianya? Kita belum tentu. Badannya masih sehat, mukanya berseri-seri, ya, ingatannya masih tajam, matanya masih tajam. Datang ke kuti saya, kepengen jumpa, dan mengundang saya untuk acara syukuran seminggu lagi. Nah, orang semacam itu kita sambut dengan gembira. Apa bisa kita mendapatkan karma baik semacam itu? Usia 100, badannya sehat, meskipun di kursi roda, mukanya cerah. Saya pergi ke rumahnya beliau pertama kali tahun 1967. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Sudah 60 tahun lalu itu. Di rumahnya di Banjarmasin, dan kita mengingat masa lampau yang indah. Pertama kali saya ke luar Jawa dan pertama kali naik pesawat terbang. Kedua kali. Kedua kali naik pesawat terbang waktu itu tahun 60-an. Kalau sekarang kan enggak semua orang bisa naik pakai sarungan, pakai sandal jepit bisa. Kalau dulu enggak bisa. Ya oleh karena itulah maka melihat begitu kebahagiaan itu, beliau mengatakan ya dia hanya menantikan saatnya kapan untuk akhir daripada kehidupan ini. Jadi anicca ini terjadi setiap hari. Jangan melihat bahwa anicca wata sangkara itu hanya untuk orang mati. Karena setiap hari pun sel-sel kita pun akan mati. Kemarin saya pergi ke Pontianak juga disuntik penggantian sel-sel. Karena tambah tua selnya kan tambah banyak mati. Badannya tidak mati, selnya mati. Karena itu perlu disuntik untuk dilakukan peremajaan. Jadi katanya orang wajahnya usianya tua tapi wajahnya kok masih muda. Nggak tahu ada resepnya itu. Antara lain ya disuntik, kita pelihara kesehatan ini. Karena setiap saat segala sesuatu akan berpisah. Karena itu anicca wata sangkara ini sangat penting sekali kita renungkan setiap hari. Karena selalu ada anicca. Anicca yang paling berat itu adalah menghadapi kematian orang yang sangat dicintai. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya. Terutama kalau cucu yang disayanginya mati, ya dalam waktu masih kecil, juga itu duka. Segala sesuatu yang timbul itu akan tenggelam. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita. Jangan merasa apa yang Anda miliki itu milik kita dan jangan pernah berubah. Jangan pernah. Kalau itu Anda mengharapkan jangan pernah berubah, maka Anda menentang hukum anicca. Karena ada unsur duka itu akan muncul kalau itu ada atta. Rasa memiliki, rasa punyaku, rasa jangan pernah berubah. Sehingga dalam kehidupan ini jangan pernah rewel kalau terjadi perubahan-perubahan, entah itu barang pecah oleh pembantu, waduh marahnya setengah mati. Bilang aja anicca wata sangkara, anicca wata sangkara. Baru tanya kenapa ini pecah. Iya Bu, kesenggol, ya sudah lain kali hati-hati ya. Maka duka tidak ada lagi. Tetapi kalau Anda rewel, wah ini barang ini punyaku, ini kesayanganku, pembantu itu wah marah, dipukul. Ada juga pembantu yang pernah disetrika juga. Karena marahnya. Akibatnya apa? Ya semua rusak, dia sendiri bisa masuk penjara. Ini terjadi. Ya. Kebetulan yang menyetrika itu saya juga kenal. Waduh katanya beragama tapi tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki itu adalah bukan milik kita. Kalau agama tetangga mengatakan itu milik Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa
Kita boleh menikmati, tapi tidak usah kita itu memiliki. Memegang teguh-teguh itu milik saya, karena ada unsur ata. Milikku, diriku, aku. Dan itulah yang menyebabkan kita itu menderita. Anda setiap hari mendapatkan cuma-cuma oksigen, nggak usah bayar. Tapi setelah tersedot, Anda nikmati, akhirnya Anda juga buang. Tapi kalau Anda tidak bisa nyedot oksigen, langsung Anda masuk rumah sakit. Nyedot oksigennya harus bayar. Pada waktu nyedot cuma-cuma, kita tidak bisa menghargai, tidak pernah merasa bersyukur. Bahkan kalau perlu kita mengotori udaranya dengan membakar sampah, yang membakar segala sesuatu yang merusak lingkungan. Itu adalah tanda bahwa kita itu adalah orang yang tidak berterima kasih. Dan karena kita merusak alam, maka alam pun tidak mau terima. Terjadilah banjir. Karena apa? Sampah di mana-mana, terutama sampah plastik itu. Ya. Kemudian gorong-gorongnya tersumbat. Orang membuang kotoran langsung di air. Karena itulah maka para biku juga diwajibkan untuk memelihara lingkungan. Tidak boleh biku itu memetik-metik, menebang pohon, ya, memelihara lingkungan. Tidak boleh kencing di air yang mengalir. Tidak boleh membuang sampah. Itu perilaku biku untuk menghargai lingkungan agar apa? Lingkungan pun bisa memberikan kehidupan kepada diri kita. Nah, ini adalah cara kita itu untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Jadi kekuatan dari kehidupan kita tergantung daripada peace in mind and peace in heart. Ketenangan di dalam pikiran dan ketenangan di dalam hati, di dalam emosi. Ketenangan dalam emosi itu apa? Anicanya. Kalau kita dipuji, senang, gembira, cerita kemana-mana. Saya tadi dipuji loh, tadi saya dipotret loh, saya tadi salaman saya sama Prabowo loh, wah. Tetapi dalam kehidupan tidak selalu kita itu dipuji. Harta kita itu antara lain dicela orang. Nah, kalau kita dicela orang, tidak memiliki pengetahuan yang benar, tidak memiliki keyakinan yang benar, apa yang terjadi? Marah. Maka pikiran pun menjadi pikiran yang penuh dengan kekotoran, kebencian. Tidak senang. Saya tadi dikatakan, saya tadi dirasani, saya tadi diperlakukan begini. Itu berakibat kita itu tidak memiliki ketenangan hidup. Maka muncullah kemarahan dan kebencian. Jadi kebahagiaan itu tergantung daripada bagaimana kita bisa menciptakan dan memelihara ketenangan. Peace in mind and peace in heart. Tenang di pikiran, tenang di hati, karena dua ini sangat berdekatan, sangat berdampingan. Tetapi kalau pikiran kita tenang, penuh dengan welas asih dan kasih sayang, serta penuh dengan maaf, ini akan terjadi mind, peace in heart. Maka hati itu akan damai. Penuh dengan welas asih, metta, penuh dengan karuna, dan penuh dengan pemaafan. Kesalahan orang lain, maafkanlah. Sudahlah, itu punyanya dia. Yang kotor-kotor milik dia, bukan milik saya. Kalau dia ngomong kotor tentang saya, biarin. Saya bersih kok. Sudah mandi tadi pagi kok. Ya semoga dia itu damai dan bahagia. Kalau itu kita lakukan, maka kebahagiaan itu menjadi kekuatan. Jadi kedamaian itu, ketenangan itu akan mengakibatkan
kekuatan. Kekuatan apa? Untuk bertahan. Bahwa pikiran Anda penuh dengan kekuatan welas asih dan kasih sayang, tidak dikotori oleh kilesa-kilesa marah benci, karena kilesa yang ada di dalam pikiran itu akan berakibat di dalam rasa. Dan kalau sudah rasa itu terganggu, meta karuna terganggu, enggak ada karuna lagi, yang ada dalam tingkah laku, perilaku. Kita balik, dimaki ya, maki balik. Dan nempeleng saya, tempeleng balik. Jadi kebahagiaan itu tergantung daripada bagaimana kita membalas, menjawab apapun yang terjadi di luar diri kita. Kalau itu bisa dilakukan, maka yang ada adalah suku. Anicca jalan terus. Anicca tidak bisa kita hentikan. Yang bisa kita lakukan adalah merespon, membalas, menanggapi anicca itu dengan cara bijak. Kalau dengan cara bijak itu dilakukan, yang ada adalah peace in heart, metta dan karuna. Dan dampaknya adalah suku itu akan muncul. Perubahan tetap. Ada yang meninggal, ya sudah, ingat loh, segala sesuatu tidak kekal. Ini bukan suami saya, ini bukan anak saya, ini meninggal. Ya sedih boleh, cuman sebentar saja. Karena wajar, ditinggal oleh orang dicintai, menurut Sang Buddha itu adalah duka. Duka yang cukup dalam. Dekat dengan jauh dari orang dicintai, ditinggalkan itu adalah duka yang paling dalam. Sedalam adalah dekat orang dengan orang yang saya benci. Cinta pun bisa berubah menjadi benci. Cinta pun bisa berubah menjadi kekejaman. Kalau terjadi kecemburuan. Karena cemburu itu adalah lawan daripada cinta. Semula di televisi juga ada. Suami membakar istrinya hidup-hidup. Karena apa? Cemburu istrinya punya kedekatan. Mungkin tidak pacaran, mungkin tidak selingkuh, kedekatan. Tapi suami menjadi cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena suaminya nggak punya duit. Karena suaminya bokek. Lihat suami istrinya ketawa ketiwi, pergi selalu nggak pakai pamit. Wah, cemburunya muncul, dibakar hidup-hidup. 80% badannya terbakar. Jadi cinta pun itu bisa berubah 180 derajat kalau terjadi kemarahan. Kalau terjadi kecemburuan. Ini anicca juga. Tetapi cara meresponnya adalah secara salah. Karena ingin ini milik saya. Aku dihina, aku diselingkuhi, aku terlantarkan. Maka dampaknya adalah yaitu marah dan benci. Dan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Sedangkan hidup ini adalah sangat berharga sekali. Untuk memperoleh kembali suku. Suku itu bisa terjadi kalau kita itu memiliki rasa rukun dengan dirinya sendiri dan rukun dengan pihak lain, dengan orang lain. Rukun dengan sendiri adalah tentunya ya tadi itu, bisa mengatasi rasa cemburu, marah, benci. Nah oleh karena itulah maka peace in mind, damai di dalam pikiran ini sangat penting sekali. Dengan cara yang nomor satu itu adalah ya dengan cara semacam hari ini Anda mendengarkan uraian-uraian Dhamma agar salah pikir itu diluruskan kembali. Dan kedua tidak kalah pentingnya adalah
melakukan latihan meditasi. Kalau meditasi itu, waduh, jangan mencari jana dan sebagainya. Itu nanti dulu lah itu. Mencari jana dan sebagainya, mencari kesaktian, bisa terbang apa tidak, bisa mendengarkan suara-suara gaib apa tidak. Itu belakangan aja. Yang nyata adalah hidup saat ini. Jangan hidup masa lampau. Masa lampau itu sudah lewat. Masa lampau itu ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Jangan terus dipegang teduh dan dihidupi. Itu sudah lewat. Yang akan datang juga belum datang. Khawatir, takut, was-was. Punya keinginan yang apa tercapai apa tidak. Itu mengganggu tidurnya. Mengganggu kehidupannya. Bukan berarti orang itu tidak punya cita-cita atau harapan. Tetap punya. Tapi hendaknya wajar saja. Orang dikatakan kaya bukan karena hartanya tambah hari tambah banyak. Karena harta hari tambah banyak, belum tentu itu membuat orang itu happy. Orang konglomerat kelihatannya kaya, tapi utangnya juga lebihi daripada hartanya. Dan tidurnya tidak bisa nyenyak, karena saya kenal mereka. Selalu pakai pil tidur. Nah kalau saya kan enggak. Sudahlah, meditasi sebentar, tidur nyenyak. Karena tidak berpikir apa adanya. Sekian cukup. Orang kaya itu adalah orang yang mempunyai keinginan yang terkendali. Sedangkan kita sekalian seringkali kemampuan tidak ada, keinginan lebih besar. Akhirnya apa? Judol. Judi online. Siapa tahu ini mendatangkan rezeki saya. Akibatnya utang kiri, utang kanan, nah dikejar-kejar. Bantuan sosial pun dihilangkan karena ketahuan dipakai untuk judol. Hutangnya banyak, ada yang bunuh diri dan sebagainya begitu. Jadi orang kaya itu adalah orang yang bisa mendapatkan dan membelanjakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Mengapa para biku itu hidupnya sederhana? Karena kalau dia ingin bahagia, dia harus melepaskan lebih banyak keinginan. Jubah cuma 2 setel. Kalau Anda berapa setel coba? Terutama ibu-ibu. Waduh, begitu masuk di mall, sudah. Namanya mata keranjang itu. Matanya lihat, keranjangnya penuh gitu. Suruh bayar suaminya nanti gitu. Saya ngalami sendiri pada waktu masih bukan jadi biku. Pengen dasinya begini, warnanya begini, buatannya begini, sepatunya begini dan sebagainya. Setelah jadi biku, sandal 1 ndak habis-habis ini gitu. Jubah 2 juga ya masih kepake juga. Tidak, kenapa para biku selalu gundul semua? Ya kalau gundul nggak akan mikir pergi ke salon, mau dikeriting, mau pakai jambul yang begini-begini, ya atau apa, pakai shampoo nggak perlu, pergi ke salon nggak perlu, apa? Ya sudah, cukur-cukur sendiri. Shampoo juga tidak perlu karena ketombenya juga nggak ada. Karena sudah gundul dari awal. Nah ini belum gundul ya, tinggal 2 hari, 3 hari lagi ini. Sudah dirapikan gitu. Mau cap go itu. Nah, kesederhanaan itu seringkali mengakibatkan kebahagiaan. Karena keinginan untuk lebih itu tidak terjadi atau paling tidak terkendali. Ya bisa juga, biku itu rakus. Waduh, tanah wihara kurang luas. Wihara kurang bagus. Wah, apalagi begitu bisa terjadi. Wah, umat saya cuma sedikit, bagaimana umat saya tambah banyak dan sebagainya. Tapi sebaiknya adalah bahwa yang dikembangkan adalah kekayaan itu adalah kekayaan batin. Yaitu metta, karuna, mudita, dan UPK. Itu adalah kekayaan yang besar yang dapat kita bawa
di dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi kekayaan duniawi tidak dibawa. Seperti saya pergi ke Cungkok pada waktu itu, lihat bagaimana makamnya kaisar-kaisar Cina, ya, yang kaya raya, kekayaannya di situ akhirnya juga dirampok orang, ya, perampok-perampok harta di kuburan dan sebagainya. Akhirnya tidak ada juga semua. Keluarga Sultan Turki diusir dari Turki tahun 1903, menjadi gelandangan di Perancis karena diusir dari negaranya dan tidak boleh membawa harta. Bisa terjadi. Raja-raja turun takhta, kemudian menjadi melarat dan sebagainya. Tidak ada, tapi kalau kebaikan, kebajikan, dan kebijaksanaan, itu akan terbawa terus kami kemanapun juga. Tidak memiliki harta, tidak menjadi masalah, asal enggak telanjang. Nah, para biku kan juga cuman sarung sama ini pun, sama angsa, sudah cukup untuk menutup dari rasa dingin, dari nyamuk dan sebagainya, dan kesopanan saja. Tidak menjadi masalah. Tetapi umat biasa, keinginannya sering melebihi daripada kemampuannya dan kebutuhannya. Jadi kehidupan hidupnya menjadi tidak tenang. Kalau tidak tenang, maka tidak ada kekuatan. Karena itulah maka di dalam kehidupan ini integritas itu penting sekali. Bahwa jabatan itu bisa hilang sewaktu-waktu. Ini pengalaman saya. Tetapi janganlah pernah takut kehilangan jabatan. Selama kita memiliki jabatan non materi, kekayaan non materi. Karena apa? Orang akan melihat kita itu bukan kekayaannya, tapi mereka melihat kekayaan batinnya. Nomor satu adalah yang dilihat itu bahu saja. Mereka memiliki pengetahuan apa? Nah, pengetahuan ini sangat penting sebagai landasan kita itu mencari nafkah. Pengetahuan yang paling sederhana mungkin ya masak kemanapun. Mengapa orang Padang, orang Minang, itu pria itu diwajibkan bisa masak. Oleh karena apa? Biarpun dia pergi kemana-mana, kalau enggak dapat rezeki yang banyak, paling tidak dia bisa membuka warung makan. Karena semua orang pasti makan. Yang kedua dia harus bisa menjahit. Karena itu para biku juga tiap hari melakukan perenungan mengenai makan, mengenai pakaian. Ketiga baru tempat tinggal. Dan obat-obatan. Itu perundangan. Itu adalah minimum yang kita miliki. Sehingga paling tidak kalau nggak bisa buka restoran, dia bisa makan sendiri. Bisa jadi tukang jahit. Kalau nggak bisa tukang jahit, minimum dia punya kekayaan apa? Baca doa, bisa ngajarin agama, baca Quran. Itu pun sudah bisa hidup. Bahkan bisa kaya raya sekarang itu. Kalau orang Madura lain lagi. Kalau pergi merantau, memiliki kepandaian apa? Jadi tukang cukur, tukang pangkas. Coba lihat yang ditulis di tukang pangkas itu, pasti orang Madura itu. Sama apa? Jual sate. Pasti laku di mana-mana. Sampai di luar negeri pun, sate pun laku. Nah, kita harus memiliki pengetahuan dasar aja untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau itu yang dasar pun mau dibesarkan, jadi restoran besar, ya, jadi tukang jahit, jadi modiste yang besar, bisa juga. Tukang doa pun bisa laku sekarang itu, ya. Jadi pembawa di televisi dan sebagainya bisa kaya raya itu, jadi tukang doa. Kalau biku enggak bisa ya tukang doa jadi kaya raya ya. Nah, baru yang kedua adalah tidak hanya mempunyai bahu saja,
Tapi sipa juga penting. Yaitu apa? Memiliki keterampilan. Banyak sekali keterampilan yang didapat dari pengetahuan. Dari pengetahuan itulah maka diterapkan. Jadi pada waktu saya dulu tidak lagi menjabat dan akan pensiun. Pensiun mana suatu waktu akan bisa. Kita itu di jabatan bisa pensiun dini, bisa juga alih jabatan. Dulunya Menteri BUMN, sekarang Menteri Olahraga. Pendapatannya bisa turun itu. Turun banyak ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati tapi tidak bersyukur, saya masih punya pekerjaan, maka tidak ada duka di situ. Gak apa-apa, gak jadi BUMN, duitnya gak banyak, jadi Menteri Olahraga pun masih bagus ini untuk nusa, bangsa, dan juga internasional. Positive thinking. Jadi berpikir, peace in mind ini sangat penting sekali agar apa? Membuat kita tuh kuat, kita tuh kokoh, tidak pernah khawatir menghadapi hidup dan kehidupan. Tetapi unsur yang ketiga sangat penting sekali agar kita itu bisa kuat dan kokoh, yaitu apa? Karakter. Memiliki meta, memiliki karuna, ingin membantu orang lain. Dan apa? Selalu memaafkan orang lain. Ya tentu dengan meta, karuna, dan pemaafan, perlu kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, dan mengendalikan perilaku. Kalau itu bisa dilakukan, ya, saya kenal dengan Pak Mahfud ya, calon wakil presiden dulu, ternyata kalah sama anak kecil ya. Pinter Pak Mahfud itu. Dia orang biasa, orang sederhana, dari Madura, umur 8-9 tahun beliau ke Jawa, belajar di pesantren, belajar terus sampai menjadi menteri dan Menko sampai Pak. Itu tidak lain karena 3 unsur itu, yaitu bahu saca, sipa, dan ketiga adalah memiliki integritas, memiliki perilaku yang tidak cacat. Nah, perilaku yang tidak cacat itu minimal adalah tidak melanggar Pancasila Buddhis. Dia Buddha Buddhis karena Pancasila Buddhis itu adalah sila universal. Tidak memiliki cacat, dipercaya orang. Ini sangat penting sekali. Pekerjaan apa saja yang Anda miliki, Anda akan memiliki ketenangan dan kekuatan kalau menjalankan sila. Dengan menjalankan sila itu adalah perwujudan dari karuna dan meta. Dengan demikian hidup ini menjadi jauh lebih ringan. Walaupun terjadi anicca setiap hari. Terjadi kematian setiap hari. Kematian bisnis juga terjadi ya. Di Singapura pun sekarang banyak warung-warung itu pada tutup semua. Terjadi. Perilaku kematian itu tidak ada kematian fisik hidup ini, tetapi kematian jabatan juga terjadi. Kematian bisnis juga bisa terjadi. Lihat itu, Anda lihat Sritex, ya, perusahaan yang terbesar dalam bidang tekstil, ambruk juga. TikTok sekarang sudah dibeli oleh Donald Trump. Nah, semua terjadi kematian ini. Kematian jangan dianggap hanya mati fisik itu, tetapi juga kematian di dalam banyak hal. Saya lihat di Kalimantan pun bagaimana hutan itu banyak sudah ditebang menjadi pohon-pohon kelapa sawit. Dampaknya juga kekeringan dan sebagainya begitu. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, bahwa peace in mind and peace in heart itu akan merupakan kekuatan kita sekalian, apakah manusia biasa, alam ataupun bangsa dan negara, untuk selalu bisa bertumbuh dan tegar. Jangan pernah kita kecil hati, kemudian lemes. Ya, bisa terjadi juga bunuh diri. Sekarang itu tingkat bunuh diri sangat tinggi sekarang di Indonesia. Melebihi angka Jepang. Karena apa? Putus asa. Karena stres dan depresi, maka menganggap bunuh diri ini adalah satu-satunya jalan untuk akhiri duka. Tetapi sesungguhnya kalau dia memiliki pandangan yang benar,
Dia memindahkan duka dari diri sendiri kepada anggota keluarganya. Karena itu ada terjadi, ya, seorang suami membunuh istri anaknya, kemudian dia bunuh diri. Karena dia tahu kalau dia bunuh diri sendiri, anak istrinya akan sulit untuk survive. Maka dua-duanya semuanya tumbang. Ini adalah cara tidak benar. Karena menghadapi perubahan anicca itu dengan sangat pesimis, sehingga mencari jalan keluar yang terpendek, yaitu bunuh diri. Pada waktu saya di sini, kunjungan saya yang terakhir itu, ya malam saya mendapatkan kabar bahwa kapia saya, anak perempuan yang paling kecil, bunuh diri. Loncat dari bapaknya orang berada, keluarganya rukun, tapi entah sebabnya apa, wanita itu bunuh diri, loncat. Sehingga Bante dari sini merubah ke flight saya pagi hari jam 7 ke Jakarta itu. Cara pandang yang tidak benar dan sampai hari ini tidak diketahui sebabnya. Saya sudah bilang tidak usah cari sebabnya lah. Nanti kalau cari sebabnya nanti pakai polisi panggil teman-temannya, polisi panggil sekolahnya, polisi panggil ini. Anak ini juga tidak hidup. Sudahlah kita ikhlaskan, pergilah. Kita doakan yang terbaik, sudah. Selesai sudah, nggak usah panjang-panjang cerita. Tahu tidak akan kembali lagi. Kita anggap bahwa anak itu yang berpikir secara pendek untuk mengakhiri duka. Sesungguhnya apa yang dialami tidak seberapa dukanya dibandingkan orang-orang lain yang menderita dari finansial, menderita dari penyakit yang berat, menderita tidak bisa sekolah, tidak bisa hidup. Bukan apa-apa, terlalu pendek untuk berpikir sehingga angka bunuh diri di Indonesia itu cukup tinggi. Dulu di Jepang dan Korea. Sekarang itu Indonesia, di Malang juga demikian, angkanya juga tinggi. Karena itulah maka belajar meditasi ini sangat penting sekali untuk menghadapi anicca yang dirasakan terlalu berat, bisa diatasi dengan peace in mind and peace in heart. Dengan meditasi tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi coba diperhatikan, disadari ya bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu kalau itu negatif harus dirubah menjadi positif. Yang sudah positif itu ditingkatkan energinya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih indah, lebih membahagiakan diri sendiri dan orang banyak. Nah, saya sendiri juga banyak mengalami hal-hal anicca semacam ini, tetapi dengan bekal dharma dan bekal meditasi yang tidak terlalu tinggi, ya bisa kita atasi. Sudahlah, lepaskan. Kalau mau megang sesuatu itu jangan seperti megang air yang akhirnya lepas. Jangan terlalu kencang juga, kalau itu pecah dan jatuh juga berantakan. Maka peganglah sesuatu itu secara sewajarnya aja. Kalau terjadi anicca, kita tidak terlalu goncang. Goncangnya bolehlah sebentar saja, akhirnya kita itu akan bangkit menjadi kekuatan berkat kekuatan pengertian yang benar, pikiran yang benar, upaya yang benar, dan meditasi yang benar. Maka jalan utama berusul 8 itu adalah bagian sangat penting. Demikianlah pembabaran Dharma pada siang hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan berkat kekuatan dari Sang Tiratana. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia.